Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpah rezekinya, sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan informasikan kembali mengenai harga spesifikasi Vario 125 tipe tertinggi di tahun 2025 ini Kang Mas, khususnya saat ini menjelang Lebaran tahun 2025, di mana untuk yang tipe CBS ISS dari Vario 125 menjadi pilihan tertinggi dengan harga dibanderol di angka Rp26.550.000 OTR Jawa Tengah. Lebih tepatnya buat kalian yang di plat G, plat H, plat K, dan juga plat AD, yang mana di bawah naungan main dealer Astra Motor Jawa Tengah. Nah, dari sekian banyaknya unit yang ready di dealer Super Honda Ketangguhan Brebes Jawa Tengah seperti ini Kang Mas, ada PCX, Scoopy, Vario 160, kemudian ADV di belakang sana. Untuk Vario 125-nya itu masih tetap harus nginden terlebih dahulu atau pesan terlebih dahulu ya. Jadi tidak ada unit yang ready stock untuk Vario 125. Tapi kalau kalian pengen dapatnya cepat, bagaimana caranya biar dapat cepat? Silahkan kalian tuh datangi dealer-dealer terdekat yang memang di situ ready stoknya. Kalaupun ready biasanya warnanya tuh nggak bisa milih yang kita inginkan, melainkan yang ada saja. Kalau pengen cepet, jadi artinya teman-teman harus lebih ekstra mencari, muter ke beberapa dealer untuk mendapatkan unitnya. Nah, untuk di dealer Super Honda Ketangguhan Brebes itu sendiri, di sini ini unitnya ada warna merah. Ini pun sudah punya orang ya, artinya sudah ada pemiliknya, tinggal dilakukan pengiriman atau akan diambil sendiri. Nah, kita lihat dari sisi kontaknya. Untuk yang tipe ISS ini sudah dibekali dengan smart key atau keyless, sehingga secara keamanan ini jauh lebih aman dibandingkan dengan kontak-kontak biasa Kang Mas ya. Jadi kalau keyless itu sendiri yang saya rasakan juga, karena saya juga pengguna keyless, tapi di sini bukan Vario melainkan Scoopy ini warna merah ya. Nah, ini motor saya Kang Mas. Tapi secara fungsi keylessnya itu sama saja antara Scoopy dengan Vario 125. Nah, kemudian selain keamanannya tinggi, secara fitur Vario 125 di sini juga dibekali dengan power outlet atau power charger yang modelnya sekarang bukan model kayak Honda Beat ya, tapi di sini modelnya menggunakan USB. Sehingga ketika kalian mau ngecas itu tinggal colok kabelnya saja. Jadi membutuhkan tambahan kabel, nggak perlu tambah adaptor. Bagasinya juga tertutup ya. Di sini aman anti air Kang Mas. Kemudian dari sisi di bagian stang sebelah kanan ini model hand gripnya, dan untuk di bagian ini ada tombol starter, di atasnya ada tombol ISS untuk menghemat bahan bakar. Nah, untuk ISS itu sendiri bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu ketika teman-teman berhenti lebih dari 3 detik maka mesinnya akan mati. Dengan mesin mati itu sendirilah yang akan menjadikan bahan bakar kalian itu menghemat. Nah, ini ketika digunakan di kemacetan tentunya ini akan sangat membantu sekali untuk penghematan bahan bakar. Tetapi kalau tidak kemacetan ya nggak begitu signifikan untuk bahan bakar yang dikonsumsi atau hematnya Kang Mas. Kemudian di sini ada indikatornya. Nah, ketika dia sudah nyala berwarna hijau itu nanti artinya aktif ya. Nah, kemudian kalau misalkan mesin mati biasanya di sini kayak kedipan-kedipan hijau kayak gitu. Kemudian di bagian sebelah kiri ada tombol lampu jauh dekat, klakson, dan juga sen kanan kiri seperti ini. Nah, secara fitur di bagian stang itu saja. Tetapi di bagian panel meter ini ada beberapa informasi yang mungkin pengguna Vario 125 itu sudah sangat familiar dengan fitur-fitur di Vario 125. Tetapi buat kalian yang mungkin masih mengidam-idamkan Vario 125 tetapi belum memilikinya, nih teman-teman bisa lihat
beberapa informasinya lumayan cukup lengkap di kategori kelas 125 Kang Mas. Di sini ada indikator bahan bakar, kemudian indikator kecepatan, kemudian ada jam digital, ada trip A, trip B, ini untuk mengukur jarak yang kalian tempuh, kemudian trip A average. Jadi di sini untuk average ini kalian bisa mengetahui seberapa hemat kendaraan kalian. Dilihat dari rata-rata 1 liternya itu bisa menempuh jarak berapa kilometer itu di average. Nah, tiap orang pun memiliki average yang berbeda-beda. Beberapa perbedaan ini tergantung dari situasi jalan, kondisi jalan, naik, turun, jalan rusak, ini juga berpengaruh. Kemudian dari cara berkendara, penarikan gas. Kalau cara berkendaranya sering melakukan betot-betotan ya, tariknya langsung betot seperti ini, maka ini konsumsi bahan bakarnya lumayan boros. Beda kalau diruntut pelan-pelan ya, pelan-pelan, ini akan jauh lebih hemat dibandingkan langsung dibetot kayak gini Kang Mas. Itu secara kalau kalian pengen hemat bahan bakar. Kemudian ada voltase aki. Nah, fitur ini juga jarang banget dimiliki beberapa kendaraan, khususnya Honda Beat nggak ada. Kemudian Scoopy juga nggak ada, PCX bahkan pun nggak ada untuk voltase aki. Jadi di Vario 125, Vario 160 ADV, Honda memberikan ukuran atau tolak ukur mengetahui aki kita masih bagus atau tidak, yaitu dengan melihat 12,5 volt yang artinya akinya masih bagus. Tapi kalau sudah di bawah 12 volt, biasanya 11 apalagi 10, maka akan muncul indikator berwarna merah di atas ini dan biasanya nggak bisa buat starter. Jadi artinya aki yang bagus itu masih di angka 12 volt ke atas ya, biasanya 12 volt. Kalau posisi mesin menyala memang kondisi voltasenya naik, tetapi ini bukan berarti voltasenya itu segini, tapi karena ini menandakan bahwa sistem pengisian pada akinya itu berjalan dengan baik teman-teman. Kalau ini nggak naik, ini berarti ada sesuatu nih di sistem pengisiannya. Kemudian kita lihat lagi, nah di sini ada total kilometer untuk mengetahui jarak yang sudah ditempuh oleh motor kalian dari pertama kali beli sampai saat ini misalkan. Nah selanjutnya di bagian bawah, di sini ada bar Kang Mas. Nah kelihatan ya, semakin tinggi bar ini menandakan ketika kalian berkendara itu hemat bahan bakar ya. Jadi makin menipis ini artinya makin boros, makin tinggi itu artinya makin dalam kondisi hemat bahan bakar. Fitur lainnya nanti ada untuk sistem pergantian oli, itu juga ada indikatornya. Kemudian yang di atas ini ada beberapa indikator seperti indikator engine, indikator keyless ya, dan juga indikator alarm. Kemudian ada indikator lampu jauhnya juga. Nah kemudian kita geser ke bagian tampilannya. Dari sisi tampilannya, untuk Vario 125 itu sendiri memiliki desain yang terlihat simple, kemudian tidak terlalu besar dibandingkan dengan kakaknya seperti Vario 160. Nah seperti ini Vario 160 atau PCX. Jadi secara bodinya itu kalau buat saya ini enggak terlalu gede dan enggak terlalu kecil. Kemudian dari tampilannya itu terlihat ramping, sehingga enggak salah kalau anak muda itu suka banget dengan model atau desain daripada Vario 125 yang enggak terlalu gede, tetapi dia itu mampu membawa beban yang lumayan berat. Kemudian meskipun enggak terlalu kecil ya tampilannya, tampilan desainnya itu agresif Kang Mas. Secara desainnya memiliki desain yang agresif, kemudian secara fiturnya lumayan futuristik. Kemudian dari sisi lampu depan juga sudah menggunakan lampu-lampu LED baik di DRL, lampu sen, bahkan ke lampu utamanya. Nah memang yang saya rasakan untuk Vario 125 itu sendiri, karena sistem pengeremannya ini belum ada yang ABS ya, jadi masih biasa seperti yang kalian lihat, hanya saja di bagian disnya ini sudah menggunakan model wave atau bergelombang. Yang kelebihannya itu sendiri akan lebih cepat melepas panas dibandingkan dengan yang tanpa bergelombang seperti ini. Nah kemudian untuk kalipernya ini masih menggunakan piston tunggal, pakainya Tokico, bannya tubeless ukuran
ban 90/80. Nah, yang saya rasakan menggunakan Tokico itu sendiri, dia memang di bagian handle-nya ketika kita ngerem itu nggak terasa empuk, tetapi kerasa kayak lebih set kayak gitu Kang Mas. Kalau bahasa kalian ngerem, rasanya remnya itu ngerem banget, itu ya dirasakan dengan Tokico itu. Kalau Nissin soalnya dia terasanya agak empuk kayak gitu, kayak agak ada ngayun-ngayunnya gitu untuk di bagian handle remnya. Kemudian dari sisi joknya, dia itu joknya juga nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk juga kalau menurut saya. Tetapi dibandingkan dengan model jok Vario yang saya punya, itu yang model sekarang lebih empuk. Kalau kalian pengen lebih empuk lagi, bisa kalian tambahin cover jok yang ada tambahan busanya, karena saya sudah pakai. Jadi untuk perjalanan jauh lumayan lebih empuk Kang Mas ya. Kemudian untuk di bagian bagasi, di sini berkapasitas lumayan besar, 18 literan, tangki bensinnya 5,5 liter, jadi nggak sedikit-sedikit ngisi bahan bakar. Kemudian bonus-bonusnya, nah ini ada spion yang nyala, ada cover remote, ada jaket, ada helm nantinya, kemudian ada tempat pelat. Kemudian dari sisi behel, di sini Vario 125 behelnya menggunakan warna hitam, lampu belakang sudah full LED juga, basis mesin dengan mesin 125 cc, SOHC berpendingin cairan atau radiator. Nah, di sini untuk suspensinya ini menggunakan suspensi tunggal dengan pengereman belakang masih menggunakan pengereman tromon. Nah, memang untuk Vario 125 dari pabrikannya khususnya di bagian footstepnya itu masih menggunakan yang besi dibalut karet berwarna hitam. Sehingga memang kalau kalian lebih suka ketampilan, mungkin ini tampilannya terlihat kesannya biasa ya, karena ada yang lebih cakep menggunakan model-model yang aluminium. Nah, oke, itu saja sedikit informasi mengenai Vario 125 dengan harga Rp26.550.000 saat ini sebelum Lebaran 2025. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.